Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Di sini kami berada di sebuah pantai untuk dijadikan tempat wisata oleh orang-orang di sekitarnya. Di sini saya ingin bercerita sedikit ke masalah yang banyak diperbincangkan di medsos sekarang, masalah keagamaan. Seperti mana yang telah kita ketahui, secara garis besarnya penduduk dunia ini pada waktu ini berkisar lebih kurang 8 miliar jiwa. Umat Islam di seluruh dunia sekitar 1,5 miliar. Garis besarnya mungkin ada lebih atau juga mungkin ada kurangnya. Di dalam tubuh umat Islam itu, menurut hadis Rasulullah SAW yang begitu populer, sudah terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan diklaim itu masuk neraka. Tetapi lebih dirincikan lagi bahwasanya masuk neraka itu tidak kekal selagi masih ada bertauhid. Masuk neraka dulu maksudnya itu, kemudian ke surga. Yang benar-benar selamat diklaim di dalam hadis itu adalah satu golongan masuk surga. Langsung masuk surga tanpa singgah ke neraka terlebih dahulu. Ya, golongan itu dinamakan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ingin kita bicarakan di sini adalah siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terpecah lagi kepada berbagai-bagai macam aliran, berbagai-bagai macam sekte. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Salafiyah, ada Jamaah Tabligh, dan bermacam-macam lagi sekte yang semua itu mengklaim bahwa mereka lah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di sini menimbulkan satu kebingungan, satu kegalauan, khususnya bagi orang-orang umum. Siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya? Nahdlatul Ulama mengatakan mereka lah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar. Muhammadiyah mengatakan mereka lah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikut sunnah Nabi yang benar. Kemudian sekarang ini Ustaz Salafi mengklaim lagi mereka lah yang paling benar di dalam mengikuti agama ini. Ada lagi Jamaah Tabligh yang mengklaim bahwasanya hanya dengan cara mereka menyampaikan dakwah sajalah agama Islam itulah cara yang benar yang membawa ke surga. Dan banyak lagi aliran-aliran lain yang mengklaim mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Nah, ini membingungkan bagi orang umum yang perlu kita rinci agak lebih dalam. Sebenarnya menurut satu keterangan, suatu pendapat yang kuat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah ini artinya mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beragama. Tetapi pertanyaannya kepada kita, apakah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari beliau mulai diutus sampai beliau wafat itu selama lebih kurang hampir 23 tahun itu sampai kepada kita? Apakah sampai semua hadis-hadis beliau itu kepada kita? Jawabnya tentu tidak sampai. Tidak sampai semuanya. Bahkan sebagian kecil saja yang sampai. Jadi dengan kata lain, kita bisa mengamalkan sunnah itu sebagian kecil yang kita ketahui. Itu pun kita belum mampu mengamalkan sepenuhnya. Wal jamaah itu artinya jamaah golongan. Ini jamaah golongan ini bukan berarti harus diklaim sebagai suatu rombongan yang besar, yang umpamanya sesuatu sekte atau suatu organisasi yang besar. Tidak. Jamaah ini siapa yang mengikuti sunnah, walaupun dia satu orang, itulah jamaah. Pertanyaannya sekarang, apakah hadis-hadis yang sampai kepada kita orang awam ini semuanya hadis sahih
Apakah tidak ada di dalam itu? Berkemungkinan juga ada di dalam itu hadis-hadis yang dhaif, bahkan hadis palsu yang orang-orang ahli hadis tidak mengetahuinya dan menyangka itu sunnah. Jadi sebenarnya bagaimana kita menyikapi di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijamin selamat daripada neraka terlebih dahulu bisa masuk surga. Jadi di sini menimbulkan suatu kebingungan bagi orang-orang awam. Apalagi kalau kita lihat sekarang, khususnya di negara kita ini, banyak sekali aliran-aliran pemahaman Islam, banyak sekali yang munculnya kiai-kiai yang sebagian besarnya alhamdulillah mengajak kepada kebenaran, tetapi ada juga kiai-kiai yang menimbulkan keraguan bagi orang-orang umum. Kiai-kiai yang mengajak kepada sesuatu hal yang sudah diyakini, masuk kepada hal-hal yang diragukan dengan argumentasinya, terutama di medsos itu. Jadi sebenarnya bagaimana kita bersikap sebagai seorang muslim agar bisa selamat daripada segala macam fitnah, segala macam godaan. Belum lagi kita dihantui oleh ajaran-ajaran yang memang sudah sesat, tetapi sangat besar pengaruhnya di dalam golongan orang-orang awam. Seperti sebagian besar ahli tasawuf yang mengklaim umpamanya tidak perlu sholat lagi apabila telah mencapai tingkat makrifat itu. Segala kewajiban yang dibebankan oleh syariat kepada kita sudah gugur. Cukup dengan mengamalkan zikir, cukup dengan mengamalkan amalan-amalan tertentu tanpa melakukan lagi syariat-syariat Islam dan mengenyampingkan rukun iman, itu kita sudah selamat. Ini sangat berbahaya sekali. Ini adalah fitnah akhir zaman. Jadi sebaiknya kita berpikirlah ke depannya bagaimana dalam menyikapi berbagai-bagai sekte ini. Namun di titik akhir ini, untuk selamat daripada azab Allah itu sebenarnya adalah kuncinya satu. Pertama, kita jangan sekali-kali mensyirikkan Allah di dalam suatu perkara apapun. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat, Maha Pengatur, Maha Bijaksana dan Maha Berkuasa di atas segala sesuatu. Gantungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap berusaha di dalam menjalani kehidupan ini, baik dengan cara menghindarkan segala musibah atau bencana yang datang kepada kita maupun di dalam usaha kita untuk meraih kesuksesan. Tetapi